Welcome back to BBS program Bincang-Bincang Santri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di BBS BAD, Bincang-Bincang Santri Baitul Abidin Darussalam. Bulan Ramadan akan segera berakhir dan saatnya kita menyambut Lebaran. Santri mana sih yang gak pengen pulang ke kampung halaman? Anak mana yang gak ingin kumpul bersama keluarga saat Lebaran? Tapi nyatanya ada kok santri yang lebih memilih tinggal di pesantren saat Lebaran. Mungkin di tengah wabah yang sedang membumi, makanya mereka memutuskan untuk Lebaran di pesantren. Pasti penasaran kan gimana rasanya? Tapi jangan khawatir, kali ini kita telah kedatangan narasumber yang akan kita mintai informasi, yang akan berbagi pengalaman pada kita semua, yang akan kita mintai pertanggungjawaban atas keputusannya. Kok bisa sih memilih untuk tetap tinggal di pesantren saat Lebaran? Langsung saja, ini dia Mbak Citra Izin Nikmah. Assalamualaikum Mbak Citra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Semangat dong. Semangat dong. Insya Allah semangat terus kita. Ya, perlu diketahui teman-teman semua bahwasannya Mbak Citra ini adalah santri senior yang sudah mondok selama 6 tahun ya Mbak Citra? Pangestunya mohon Mbak. Pangestunya semoga bisa tambah lagi. Oh enggak tahu. Enggak tahu. Ya. Pangestunya. Oke, Mbak Citra, kira-kira selama 6 tahun ini Mbak Citra gak pulang atau Lebaran di pesantren itu selama berapa kali Mbak? Dari seumur hidup saya, dari riwayat seumur hidup saya nggak pernah itu selebaran di pondok, baru kali ini. Dan ini juga mau coba-coba. Ya mudah-mudahan bisa betah, nggak nangis ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Iya. Oke, baik. Mbak Citra kan kemarin pondok sudah memberi pilihan ya pada santrinya untuk silahkan yang mau pulang ataupun yang mau stay di pesantren, kan terserah ya. Iya. Dengan prosedur-prosedur yang telah ditetapkan. Kalau mau pulang ya ada prosedurnya, kalau tetap di pesantren ya tetap harus mentaati aturan-aturan pesantren, kan seperti itu. Apa sih prinsip apa yang melatar belakangi Mbak Citra sehingga Mbak Citra itu punya inisiatif mengambil keputusan kayaknya saya ingin Lebaran di pesantren aja. Kira-kira apa Mbak? Apa ya? Mungkin karena saya itu ngerasa saya udah nggak lama lagi di pondok gitu. Udah umurnya juga udah umur lansia dari tingkatan santri. Iya. Udah sepuh ya Mbak? Udah sesepuh santri. Jadi saya ngerasa harus, wah ini mungkin kesempatan emas untuk saya bisa ngalap barokah lebih banyak ada kiai. Terus juga bisa bisa memenuhi target dan bisa melampaui target-target juga lebih efektif. Terus mau riadoh pun juga insya Allah nggak akan terganggu kalau pada kondisi pada liburan kayak gini. Insya Allah lebih fokus lah untuk melakukan hal-hal yang positif. Iya, betul sekali ya Mbak. Kira-kira sekarang gimana sih perasaannya Mbak Citra ya dengan keadaan pondok yang seperti ini? Kira-kira seneng nggak sih? Seneng karena mungkin kamar mandinya jadi nggak antri gitu kan. Terus sedih karena mungkin jamaah pengaji gitu jadi lebih sepi. Gimana Mbak? Ya kalau seneng pasti seneng banget ya. Karena apapun nggak jadi berebut, nggak jadi antri. Terus juga masalah tidur juga bisa aplang-aplang, nggak sempit. Bisa pakai kasurnya teman-teman, nanti ditumpuk-tumpuk jadi empuk. Tapi nggak itu sih sebenarnya. Nggak karena itu ya. Sedihnya mungkin karena ada rasa takut, karena mungkin kan sepi, terus juga rasanya kayak berbau mistis, tapi ya nggak mistis sih, cuman itu perasaan sendiri. Terus yang biasanya kosong, terus yang biasanya ada teman-teman terus jadi kosong gitu kan? Jadi sepi, terus ya tapi malah enak, kayak masalah kegiatannya malah lebih ideal. Jadi kayak kegiatan mengaji antara badal sama anak-anaknya itu lebih terpantau secara efektif. Terus setoran santri dengan pengasuh juga lebih efektif kepantaunya. Jadi dia lebih ideal saja. Ya. Baik Mbak Citra. Kira-kira sekarang kegiatan pesantren tetap berjalan Mbak Citra? Alhamdulillah 80%, malah ada plus-plusnya. Plus-plusnya kalau di Lebaran ini, Ramadan ini kan paling ada tambahan ngaji pasaran online. Kalau yang hari-hari biasa kan nggak pernah ada. Jadi teman-teman tonton terus ya.
akun IG dan YouTube kami Baitul Abidin Darussalam. Iya, oke. Juga dengan kegiatan pesantren yang masih terus berjalan ya katanya Mbak Iya, Citra. berjalan. Dengan minoritas santri yang tetap berada di pesantren, kira-kira Mbak Citra sendiri semakin fokus atau malah ke bawah suasana liburan, ke bawah suasana di rumah gitu Mbak? Gimana Mbak? Enak sih, malah tambah fokus, lebih damai, lebih tenang, nggak ada yang ganggu. Terus juga apa ya? Ya mungkin saya tahu kalau saya ngerasa kalau ada setan itu ada dua, ada yang terlihat, ada yang tidak terlihat. Yang tidak terlihat, ya memang jelas kita emang nggak bisa lihat. Tapi yang terlihat itu biasanya kayak menjelma seperti HP, kayak teman-teman kita. Jadi potensi untuk kita lebih tenang, lebih fokus dalam hal belajar mengajar itu lebih potensi untuk tidak bermain itu lebih terdorong gitu. Terus sekali ya Mbak. Iya. Coba sih sekarang Mbak Citra, kita itu ya Mbak, imajinasi sebentar ya. Kira-kira kalau Mbak Citra sekarang berada di rumah, apa sih yang dirindukan dari pesantren? Apa ya? Kalau sedang berada di rumah ya? Ya mungkin rame-ramenya belajar mengajarnya karena nggak bisa semaksimal di pesantren. Terus juga jemaah-jemaahnya, apalagi kalau di pesantren kan kayak jemaah tarawih itu kan pakai ayat-ayat suci Al-Quran sampai khatam. Nah itu kita nggak bisa, kalau saya tidak bisa merasakan di rumah karena itu bisa saya jumpai hanya di pesantren. Oh gitu. Terus Iya. hal-hal yang lain Mbak? Barangkali makannya atau? Mungkin kayak jauh dari teman-teman yang biasanya itu bisa curhat, bisa julid, bisa ya itu sih. Pokoknya yang biasanya rame-rame jadi yang sepi biasanya ya. rame-rame jadi sepi. Iya. Oke Mbak, sekarang dengan keadaan asli ya Mbak Citra tinggal di pesantren. Kira-kira apa sih yang dirindukan saat lebaran di rumah? Kumpul sama family pasti ya. Terus apa ya? Tengkar dan debat sama mbak sama saudara-saudara. Terus gotong royongnya sesama satu keluarga. Terus apa lagi ya? Apalagi kan cewek ya Mbak, kalau lebaran kan biasanya kan suka bantu-bantu gitu ya. Tenaga kerjanya cewek itu kan lebih banyak di rumah, apalagi pas ini lebaran ini. Ini kayaknya yang cowok-cowok nggak terima deh kayaknya ya. Ya kayaknya sih gitu Mbak. Ya. Oke, Mbak Citra, sekarang kita akan menjawab pertanyaan yang kemarin udah dikirim ke akun Instagram PPTQ Baitul Abidin Darussalam. Pertanyaan susah nggak Mbak? Enggak kok, insya Allah. Ini yang pertama dari Dwi Amalia 67. Min, bagaimana hukumnya membayar zakat fitrah dengan hutang? Gimana Mbak Citra? Membayar zakat fitrah, ya boleh, asalkan kita itu bisa mengembalikan saat kita sudah punya atau saat kita bisa mengembalikannya pada saat kita sudah lapang. Ketika kita sudah punya, maka kita langsung kembalikan. Dilunasi itu ya, Mbak? Langsung dilunasi. Jadi di dalam Al-Quran sendiri disebutkan ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Hai orang-orang beriman, jika kamu berhutang maka tulislah. Seperti demikian maka itu biar dirimu tidak terganggu dalam urusan ibadahnya. Jadi kalau semuanya kita itu lagi zakat, biasanya kan kalau di lembaga apa di yayasan-yayasan itu kan biasanya kalau zakat kan ada pelaksanaannya sendiri. Nah biasanya kan ada waktu radiusnya kan, terakhir bayar segini-segini. Pas waktunya, lagi nggak punya uang, aku pinjam uangmu dulu ya, boleh nggak? Aku lagi THR-ku belum cair nih, terus aku lagi pergi. Ya itu nanti aku kembaliin pas tanggal ini. Ya itu bisa, asalkan dicatat, ditulis, dan langsung dikembalikan. Oh gitu. Oke. Sekarang lanjut ya Mbak ke pertanyaan yang kedua, yakni dari Min, mau tanya gimana sistem ngaji di situ? Setoran kapan, takor kapan? Identitasku disensor ya Min. Malah disebutin Siapa namanya? Siapa?
Gimana Mbak? Itu apa? Gimana sistem ngaji? Takror, setorannya kapan? Gitu. Ini mungkin anak baru yang mau mudik sini ya mungkin ya? Mungkin Kepo-kepo ya. gitu ya. Iya untuk di sini itu ngajinya setiap malam itu setoran sama bapak pengasuh, dan untuk murojaah adalah waktu pagi sama sore, itu murojaah antara adik-adik santri dengan Mbak Badal. Dan untuk murojaah pagi ada lagi murojaah sama partner, yaitu pagi dan sore. Dan sisa waktunya adalah kita selalu ngaji, murojaah setiap detik, setiap menit, dan setiap jam, setiap hari, selamanya. Jadi kesimpulannya, kalau penghafal Al-Quran itu memang harus murojaah ya Mbak? Harus Kuncinya itu murojaah. non-stop. Seumur hidup. Iya, seumur hidup. Oke Mbak Citra, lanjut ke pertanyaan ketiga, yaitu dari Fathul Huda JR26. Cara bagi waktu kuliah sama ngaji gimana Min? Ini juga pertanyaan mungkin dari anak-anak adik-adik yang pemula ya, mungkin semester awal mungkin ya. Kalau di sini itu tidak ada istilah kuliah sambil ngaji, jadi jadinya di sini itu istilahnya ngaji sama kuliah. Nah caranya gimana? Kita harus mempunyai ultimate goal, jadi kita itu harus mempunyai target. Kita harus memanage schedule kita, terus kita bagikan kuliah kita sama ngaji kita. Kita harus setiap bulan, setiap harinya kita harus mempunyai target di schedule. Ini pokoknya aku punya target segini dalam 1 bulan. Berapa juz dalam 1 bulan. Harus dipenuhi. Kalaupun gagal, ya harus berani nembel sendiri karena itu memang resikonya. Terus gitu ya. Terus kita bisa kok itu mengadopsi kegiatan-kegiatan kita dari orang-orang yang tekun. Pokoknya kita selalu melihat teman-teman kita yang siapa sih kira-kira teman-teman kita yang rajin, yang tekun. Nah itu kita bisa mengadopsi jadwalnya dia untuk kita aplikasikan. Jadi memang biografi seseorang sukses itu penting ya Mbak? Sangat penting sekali dan sangat berpengaruh sekali. Iya. Kayak ini aku kagum sama Mbak Liza. Terus saya bisa mengadopsi. Ya, pokoknya intinya teman-teman, kesimpulannya kalau kita ingin bisa bagi waktu itu kita harus punya schedule ya Mbak ya. Jadi kalau kita punya tujuan, kita punya schedule, itu rintangan apapun yang menghadang di depan itu bakal kita singkirin demi menggapai tujuan tersebut. Wow, walaupun ada badai. Ya nggak segitunya juga Mbak Citra. Oke, sekarang pertanyaan terakhir nih Mbak Citra, dari Iqbal_Mahbubi. Siapa? Iqbal _Mahbubi. Oh, Bagaimana? Nah, ini aku kenal ini Mbak. Iya? Itu teman seangkatanku. Oh, teman seangkatan. Min, bisa zoom ini nggak? Profilnya nggak? Kalau bisa di zoom yang besar ya Min ya. Ya, ini katanya bagaimana jika menjadikan si doi jadi penyemangat? Boleh apa enggak? Kan jadi nggak lillahi ta'ala tuh. Ini kayaknya pertanyaannya udah tahu ya Mbak, jadi nggak lillahi ta'ala tapi masih ditanyain ya. Kayaknya udah ada jawabannya di situ, Iya. di soalnya. Ya. Jadi Iqbal Mahbubi itu siapa Mbak tadi? Ya itu teman seangkatan saya itu. Iya. Oh jadi itu dia dulu adalah alumni Baitul Abidin Darussalam, dan dia juga dulu pernah jadi Miss Terrajin se-BAD. Wah, tepuk tangan. Gak ada yang tepuk tangan. Ini studionya gak ada orangnya Mbak. Gak ada penonton-penontonnya kayak di Dahsyat itu loh Mbak. Dahsyat Indo. Iya, jadi gimana Mbak Citra menjadikan si doi sebagai penyemangat? Gimana ya? Mbak Liza mungkin? Dari tadi saya terus yang jawab. Coba Mbak host. Kalau menurut saya sih meskipun tidak dilarang ya Mbak, tapi mendingan jangan. Karena apa? Karena apalagi kalau proses belajarnya itu bukan proses belajar biasa, proses belajar menghafalkan Al-Quran. Karena di dalam Al-Quran sendiri Allah itu telah memberikan kita banyak sekali penyemangat. Contohnya kayak Jannatun tajri min tahtihal anhar, bahwa ada surga yang di bawahnya itu ada sungai-sungai yang mengalir. Terus juga di surat Ar-Rahman sudah dijabarkan bahwa di dalamnya itu juga ada hur maqsuratun fil khiyam, ada bidadari-bidadari jelita. Jadi kurang apa gitu kan, ada penyemangat yang sebegitu hebatnya, ada surga, ada Allah. Terus untuk apa kita masih mencari manusia sebagai penyemangat gitu, kalau menurut saya. Juga kalau manusia kan bisa hilang ya Mbak,
Manusia Iya, bisa ngecewain, manusia bisa bikin kita marah. Ya gitulah. Nanti kalau manusia bisa hilang, semangat kita jadi bisa hilang dong. Kan Betul, jadi betul, nggak, betul apa banget. ya, nggak pantas lah jadi untuk penyemangat menurut saya seperti itu. Oh, betul banget. Iya, itu kita yakinin lagi apa iya dia itu bisa manusia itu bisa bikin semangat. Satu-satunya sadarannya memang Allah Ta'ala. Jadi siapa tahu kalau memang manusia itu bisa mengecewakan, dan siapa tahu emang manusia yang dibilang bisa jadi penyemangat itu malah jadi suruhan setan, jelmaan dari setan, bisa jadi kan. Dan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujib da'watad da'i idza da'an. Jika kita membutuhkan sesuatu, jika kita ingin patah semangat, apa kita sedang down, maka mintalah kepadaku. Pokoknya semuanya itu mintalah kepada Allah. Jadi Allah itu gampang, Allah itu bisa langsung kun fayakun. Jadi kalau kita, ya Allah, aku ingin berilah aku kekuatan untuk aku bisa semangat menghafalkan ayat-ayat sucimu. Jadi Allah itu gampang, tinggal kita minta ampunan, minta kepadanya, langsung Allah bisa kun fayakun, langsung jadi. Langsung kita bisa semangat lagi, insya Allah. Tapi tetap sih Mbak Citra ya, kadang di perjalanan kita dalam menghafal Al-Quran itu emang kadang kita diberi sedikit ujian-ujian gitu kan, dengan adanya kehadiran lawan jenis kan, kayak gitu kadang emang. Tapi kan Allah sudah menginformasikan dalam Al-Quran wala taqrabuz zina kan, makanya nggak langsung jangan zina, makanya jangan mendekati zina dekat-dekat. gitu. Dekatlah pada Allah, insya Allah semua akan tercapai, insya Allah semuanya akan mudah. Insya Allah. Terima kasih Mbak Citra informasinya, semuanya semoga bermanfaat bagi kita semua teman-teman. Oh iya Mbak Citra, terakhir saya mau minta pesan Mbak Citra untuk seluruh santri Nusantara dong. Wah, Nusantara. Baik yang sekarang masih ada di pondok maupun yang udah pulang ke rumah. Mungkin bisa yang ada di rumah dulu. Silahkan Mbak Citra. Untuk teman-teman para santri baik yang di BAD maupun santri nasional dan teman-teman dimanapun seagama, sesaudara, walaupun kalian di rumah, pokoknya harus jangan sia-siakan kesempatan yang ada di dunia ini. Jadi walaupun kalian di rumah harus tetap jadilah peran kalian sebagai diri kalian. Kalau kalian jadi anak, jadilah anak yang patuh kepada orang tua. Kalau kalian jadi kakak, jadilah kakak yang baik untuk adik-adiknya dan bisa memberikan contoh untuk adiknya. Dan kalau kalian menjadi adik, maka jadilah adik yang patuh dan nurut kepada orang tua dan kakak-kakaknya. Dan selalu birrul walidain, terus saling membantu, bekerja sama. Terus untuk teman-teman yang tetap milih stay di pondok, juga jangan sia-siakan kesempatan di pondok kalian. Ngarep barokah, cari kegiatan-kegiatan yang positif, udah. Dan pokoknya untuk semuanya selalu tetap istiqomah dalam hal kebaikan. Oke, terima kasih teman-teman. Mungkin sekian aja kita menggali informasi dari narasumber kita ini. Nanti lain kali kita gali lagi ya apa yang perlu kita dapatkan dari beliau. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya Liza Vanessa Sabila pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.